Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsira liman qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan meningkatkan amal kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan kasih sayangnya, untuk mendapatkan cintanya, untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan karunia-Nya, dan untuk mendapatkan keberkahannya. Malam ini masih melanjutkan tema kita, yaitu malam Sabtu kemarin tentang api kehidupan. Kemarin sudah jelaskan tentang dua macam api. Api yang ada dalam kehidupan di dunia dan api yang ada dalam kehidupan di akhirat. Kemarin juga sudah dijelaskan tentang sifat api, baik api yang ada di dunia maupun api yang ada di akhirat. Kemudian beda tentang api dunia dan api akhirat. Dan kemudian pada malam ini kita akan mencoba menjelaskan tentang aneka macam api akhirat. Jadi ternyata api akhirat itu macam-macam. Dan hanya orang yang berakal sehat, berpikir jernih, berhati bersih dan berjiwa suci, yang mau berzikir kepada Allah serta berpikir tentang ciptaannya, yang sangat takut kepada Allah, serta mengakui bahwa semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini buah daripada zikir dan fikir. Berzikir kepada Allah, berfikir tentang ciptaan Allah, sampai pada satu kesimpulan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia, berguna, bermanfaat, mengandung banyak kebaikan dan keberkahan.
Kemudian membuahkan rasa takut kepada Allah, ya, rasa kagum kepada Allah. Ya, ya. Dan ternyata rasa takut kepada Allah itu takut kepada murkanya, takut kepada laknatnya, kemudian takut kepada azabnya, yaitu api neraka, api akhirat yang panasnya tidak bisa diukur oleh alat yang paling canggih sekalipun. Dan Allah SWT menyebutnya dengan narun hamiyah. Ya. Jadi narun hamiyah itu api yang sangat panas, yang panasnya tidak bisa diukur dengan alat yang paling canggih sekalipun. Ya. Panasnya matahari masih bisa diukur. Ya. Dan ternyata ya, narun hamiyah ini, ya, kalau kita baca Al-Quran, diantaranya disediakan untuk orang yang amalnya sia-sia. Dia sibuk beramal, ya, kerja keras, ya, tapi kemudian tidak membuahkan kebaikan. Finishnya bukan sorga tapi neraka. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. La yusminu wa la yughni min ju'. Sudah datangkah kepadamu, kata Allah, berita tentang hari pembalasan, hari kiamat. Banyak muka-muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras, lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka, diberi minum dengan air dari sumber air yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain pohon yang berduri, yang kalau dimakan bukan enak. Kalau dimakan sakitnya luar biasa, ya. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar, ya. Inilah narun hamiyah, khusus untuk orang yang amalnya sia-sia. Yang kedua, narun hamiyah juga disediakan bagi orang yang amalnya ketika ditimbang, ya, itu ringan. Ya. Jadi fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka adapun siapa saja yang berat amal timbangannya, amal kebaikannya ketika ditimbang, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang memuaskan, yaitu sorga. Dan adapun orang, ya, siapa saja yang amal timbangan kebaikannya ringan, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Dan neraka hawiyah itu adalah narun hamiyah, api neraka yang sangat panas. Ya. Makanya banyak amal-amal, ya, ya, yang mudah dilakukan, ya, ringan dilaksanakan, tapi ternyata, ya, nilainya luar biasa. Ya. Jadi ada amal yang, ya, ringan di lisan tapi berat ditimbang. Ya. Inilah yang harus kita pelajari, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya. Nah, berbicara tentang api akhirat, sedikitnya ada 10 macam api yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, ada yang disebut mihadun, tikar api, ranjang api,
tempat tidur api. Jadi ada orang yang nanti ketika tinggal di neraka mau istirahat, maka disediakan tikar, disediakan tempat tidur, disediakan ranjang dari api, namanya mihad. Ya. Kemudian dilengkapi dengan gowash. Apa gowash itu? Selimut api sebagai perlengkapan tidur orang zalim. Bayangkan, ya. Jadi ranjangnya api, selimutnya api. Kira-kira rasanya gimana tuh? Ya. Ini Al-Quran. Ya. Dan ini bukan dongeng sebagaimana ya dikatakan oleh orang kafir, asatirul awalin, itu mah dongeng tempo dulu. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kekuasaan Allah, berbicara tentang ilmu Allah, bagi Allah itu tidak susah bikin tikar dari api. Ya. Bagi Allah itu tidak susah bikin selimut dari api. Ya. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim gawas wa kadzalika najzidz zalimin. Surat Al-A'raf itu ayat 41. Ya, bagi mereka dari neraka jahanam itu disediakan tikar, ya. Di bawahnya tikar, wa min fawqihim, di atasnya gawas, selimut, ya. Di bawah api, di atas api. Ya, kira-kira bisa istirahat enggak? Ya. Kalau di dunia masih ada istirahat walaupun sebentar. Tapi di neraka tidak ada waktu untuk istirahat. Ya. 1 detik pun, sesaat pun. Ya. Bayangkan. Ya. Sampai mau istirahat saja disiapkan tikar dari api, selimut dari api. Ya. Wa kadzalika, dan demikianlah katanya. Najzi, kami akan beri balasan. Adz-dzalimin, orang-orang yang zalim, orang yang jauh dari cahaya Allah, orang yang tidak tertarik dengan cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu Al-Quran, cahaya Allah itu Al-Islam. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ada api tanpa asap. Ya. Api tanpa asap. Ini bahan baku penciptaan jin. Dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal jan mim marijim min nar, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Ya. Kemarin sudah dijelaskan. Ya. Jadi api neraka dipanaskan 1000 tahun sampai warnanya merah. Setelah merah dipanaskan 1000 tahun sampai warnanya apa? Putih. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai warnanya hitam. Ya. Hitam pekat, ya. Asapnya juga pekat. Ya. Ini api yang paling panas. Ya. Dan ketiga, ada api asap. Ya. Ini salah satu bentuk kesengsaraan di neraka. Ada manusia disiksanya itu, ya, dikepung dengan asap api. Ya. Ada api yang mengeluarkan asap, dan asapnya digunakan untuk bikin sengsara penghuni neraka. Fa ammal ladzina syaqau fa finnar lahum fiha zafir wa syahik. Ini surat Hud ayat 106. Jadi nanti manusia dibagi menjadi 2 golongan. Golongan yang bahagia, golongan yang sengsara. Golongan yang bahagia ditempatkan di sorga. Sedangkan golongan yang sengsara ditempatkan di neraka. Ya. Tapi kemudian, ya, salah satu bentuk kesengsaraannya, salah satu bentuk penderitaannya adalah fiha zafir wa syahik. Ya, di dalam neraka mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ya. Bayangkan dikasih penyakit asma saja itu menderitanya luar biasa, ya.
dikasih penyakit bengek saja, ya, itu sengsaranya luar biasa. Ya. Dikasih penyakit akibat diserang corona saja, itu sakitnya luar biasa. Ini disuruh menghisap asap api neraka yang sangat panas. Ya. Dihisap, menjerit, dikeluarkan merintih. Ya. Di dunia ada asap yang sangat panas sekali. Saking panasnya bisa merobek-robek baju itu. Contohnya wedus gembel ya. Ya. Yang pernah dilemparkan oleh Gunung Merapi. Salah satu korbannya adalah Mbah Marijan. Ya. Ketika meletus pertama, Mbah Marijan jadi pahlawan. Karena dia tidak keluar dari tempat itu. Dan ternyata selamat. Dikatakan Roso. Ya. Ya. Ketika kedua kalinya masih tetap nggak mau keluar dari tempat itu. Walaupun dipaksa untuk keluar. Dan ternyata diselumuti oleh wedus gembel. Mati dalam keadaan sujud. Ya. Nggak tahu sujudnya kemana itu. Ya. Tapi kemudian bajunya tercabik-cabik. Padahal itu asap. Ya, mati. Kenapa? Menghirup napas yang bernama wedus gembel. Ya. Yang keempat ada api angin. Ya. Api yang menghasilkan udara yang sangat panas. Ya. Jadi panasnya bumi ini itu hembusan dari api neraka jahanam. Demamnya kita, meriangnya kita, itu bagian daripada hembusan api neraka jahanam. Ya. Ada api air, ya, api yang bikin air sangat panas sekali. Ada api asap hitam pekat. Ya. Ini Al-Quran berbicara tentang api ini. Ya. Banyak sekali yang harus kita kaji. Oleh karena itu salah satu target tadarus itu tidak hanya khotam saja, tapi juga harus paham. Ya. Coba kita tuntaskan Al-Quran. Ya. Kita pahami, kita kaji tentang api, tentang air. Ya. Tentang apa misalnya? Ya, tentang matahari. Ya. Tentang langit, tentang bumi, dan lain sebagainya. Itu banyak ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sebab ada orang yang oleh Allah bukan hanya dimurkai, tapi juga dilaknat. Bukan hanya dilaknat, tapi juga diazab. Siapa orang yang hidupnya tanpa apa? Tanpa Al-Quran. Orang yang hidupnya tanpa Al-Hadis. Orang yang hidupnya tanpa Al-Ilmu. Orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah, jauh dari ilmu. Orang yang hidupnya jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, dan jauh dari para ulama. Itu ancamannya 3. Dimurkai oleh Allah, ya, dilaknat oleh Allah, dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini ada api yang sangat panas. Ya. Api angin, api air, dan api asap hitam pekat. Dan ini khusus untuk golongan kiri. Ya. Nanti pada hari kiamat manusia akan dibagi menjadi 3 golongan. Ya. Ashabul maimanah, ashabul masy'amah, dan as-sabiqun. Ya. As-sabiqun wa kuntum azwajan salasa. Kalian nanti akan terbagi menjadi 3 golongan. Rinciannya dalam ayat berikutnya dalam surat Al-Waqiah. Ya. Ada ashabu shimal. Ya. Ashabu shimal ma ashabu shimal. Ya. Dan golongan kiri. Apa itu golongan kiri? Fisamum wahamim. Wadilim miyahmum. La baridin wala karim. Ya. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang sangat panas, air yang sangat panas, dan naungan asap hitam
yang panas juga, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Ini api neraka, ya. Khusus golongan kiri, ya. Yang selanjutnya ada kembang api atau bunga api. Ya. Jadi ternyata bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga ada api neraka, ya, yang berbunga atau berkembang. Untuk siapa? Untuk orang yang melampaui batas serta gemar berbuat dosa dan maksiat. Jadi dosa dijadikan hobi, ya. Maksiat dijadikan kegemaran, ya. Apa kata Allah? Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliku ila dhillin dhi salasi syu'ab la dhalili wa la yugni minal lahab innaha tarmi bisyarrin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Ya, ini, ya. Silakan nanti baca surat Al-Mursalat 2933, ya. Jadi silakan kamu pergi berangkat, ya, menuju apa yang kalian dustakan. Silahkan kalian pergi berangkat menuju naungan yang punya 3 cabang, ya, tidak ada keteduhan dan kemudian, ya, tidak mampu untuk menahan gejolaknya, karena apinya melemparkan bunga api seperti istana, seolah-olah unta-unta yang berwarna kuning, ya. Jadi api neraka itu kembangnya, bunganya, gedenya segede istana, ya. Dan banyaknya luar biasa, warnanya kuning seperti unta, ya. Unta yang berombong-rombongan, ya. Dan yang keenam ada gosokan api, gosokan yang terbuat dari api, ya. Gosokan yang asalnya dari harta yang ditimbun, ya. Dan harta yang ditimbun dalam Islam itu adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, harta yang tidak dikeluarkan sodakohnya, harta yang tidak dikeluarkan infaknya, baik perak, emas ataupun apa saja. Dan ini dijelaskan nih, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang gemar menimbun harta berupa emas atau berupa perak, kemudian tidak menginfakannya di jalan Allah, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Apa azab yang sangat pedih? Yauma yuhma 'alaiha, pada hari di mana harta yang ditimbun itu akan dipanaskan, finar, di dalam neraka. Jadi emas dipanaskan, perak dipanaskan, ya, uang logam dipanaskan, ya, finari jahanam, di neraka jahanam. Setelah panas jadi gosokan, fatukwa biha, digosokkan itu, ya, jibahuhum, kening mereka, wajunubuhum, lambung mereka, waduhuruhum, dan punggung mereka, ya. 3 tempat yang oleh Allah digosok, ya, dengan gosokan dari api, gara-gara suka menimbun harta. Dikasih harta, dititipin harta oleh Allah, tapi tidak dikeluarkan infak, zakat dan sodakohnya, ya. Sambil dikatakan ketika digosokkan itu, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kamu timbun buat kamu, ya. Ini menggambarkan betapa bahayanya jadi orang pelit, ya. Fadzuku ma kuntum taknizun, rasakan oleh kalian apa yang kalian timbun, ya. Inilah, ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan, ya. Balasan kejahatan adalah kejahatan, ya. Jadi ketika orang menyakiti hati orang, maka nanti oleh Allah akan disakiti dengan api neraka.
Ketika orang menimbun harta kekayaan, maka harta yang ditimbunnya akan dibakar di neraka, dipanaskan di neraka, dijadikan gosokan. Digosokkan ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, digosokkan ke punggungnya. Ini bahaya menimbun. Yang ketujuh ada masker api. Ada masker tuh. Ya. Ya. Ada maskernya api juga. Ya. Sekarang pakai masker ini tersiksa nggak tuh? Enak nggak sebenarnya pakai masker tuh? Enak nggak? Sebenarnya nggak enak itu, nggak nyaman. Ya. Apalagi katanya masker yang bagus itu pakai kayu putih tuh. Waduh, ya, lumayan juga ya, pakai kayu putih itu. Ya. Nah ini ada masker ya yang terbuat dari api, sarabiluhum min qatran, ya. Wa tagsha wujuhuhum annaru katanya, ya. Pakaian mereka dari aspal. Coba ya. Ya, Allah bikin baju dari aspal, celana dari aspal, ya. 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 Ya kalau jaket kulit kan enak ya. Ini bajunya, celananya, pakaiannya dari aspal. Ya. Kira-kira kalau aspal mendidih itu berapa derajat ya? Ya. Iya. Ya. Dan wajah mereka ditutup oleh api, wajahnya ditutup oleh api. Ya. Kemarin ada air panas, saking panasnya belum nyampe ke mulut, wajahnya sudah gosong itu. Ya. Begitu masuk ke perut, ususnya tercabik-cabik. Itu airnya, ini apinya. Ya. Bagaimana nasib orang yang wajahnya ya itu disambar air yang sangat panas, disembur air yang sangat panas. Ya ini api ya ditutupkan ke wajahnya. Ya, nauzubillah min dzalik. Yang kedelapan ada api pembakar hati. Api khusus untuk membakar hati manusia. Ya. Ini untuk orang yang suka bikin hati orang lain sakit dan terbakar panas dengan celaan, umpatan dan fitnahan lisannya serta kebakhilan tangannya. Ya, bakhil bisa bikin sakit. Ya, diumpat, dihina, dicela, bisa bikin malu. Ya, bisa bikin hati terbakar panas. Gara-gara apa? Gara-gara orang pelit. Ya, ya. Jadi beli duren, ya, misalnya berapa kalau durian berapa tuh? Ya, cuman kecium baunya doang. Ya, pas keluar kulitnya ada di halaman dia, tapi nggak pernah dia mendapatkan bagian daripada buahnya. Itu sakit hatinya tuh. Ya sakit. Maka nanti ada balasannya. Ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi wa matujzauna ila ma kuntum ta'malun. Ya. Jadi Allah itu, kalian itu tidak akan dibalas oleh Allah. Ya, kecuali apa yang sesuai dengan kalian lakukan. Ya. Nah di sini jelaskan, kallala yumbazanna fil hutama. Orang yang suka menyakiti hati, membakar hati orang, itu akan dilemparkan oleh Allah. Kemana? Ke dalam yang namanya hutama. Wa ma adraka mal hutama. Kamu tahu nggak apa itu yang namanya al-hutama? Narullah al-muqadah, api Allah yang dinyalakan, allati tattaliu alal afidah, ya, yang naik ke dalam hati. Ya. Jadi bukan hanya membakar kulit, bukan hanya membakar daging, bukan hanya membakar tulang, tapi membakar hati. Ya. Yang kesembilan ada api pembakar kulit. Jadi yang dibakar kulitnya doang. Ya. Jadi dagingnya tidak, tulangnya tidak, apalagi hatinya. Yang dibakar cuman kulitnya doang. Namanya nerakanya itu neraka apa? Neraka sakor. Ya. Ini untuk orang yang menganggap Al-Quran itu sihir. Ya. Untuk yang menganggap Al-Quran itu omongan manusia. Ya. Bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemarin kalau orang meragukan Al-Quran, ya, itu akan dijadikan kayu bakar api neraka.
Sedangkan orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah, Al-Quran itu omongan manusia, Al-Quran itu bukan wahyu tapi sihir. Ya. Kalau yang mengajarkan sihir siapa? Setan. Ya, setan itu. Ya. Jadi gurunya Nabi Muhammad itu setan, bukan malaikat. Karena yang disampaikannya itu adalah sihir. Faqala in hadza ila sihrun yu'thar. Ya, ia berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. In hadza ila qaulul bashar. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Apa akibatnya? Sa'uslihi sakor. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor. Tahukah kamu apa neraka sakor itu? La tubqi wa la tazar. Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Ya. Jadi mengejar, menyambar setelah dapat tidak disisakan. Ya. Inilah sifat neraka. Ya. Kemarin panas, membakar, menyambar. Kalau sudah dapat tidak akan disisakan. La tubqi wa la tazar. Ya. Tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Dikejar terus. Lawahatun lil bashar. Neraka sakor adalah pembakar kulit manusia. Ya. Jadi ternyata ini ilmu dari Allah. 15 abad yang telah lalu. Ternyata kalau manusia itu dikuliti, ya, kemudian dicubit, ya, disulut rokok, itu nggak bakal merasakan sakit. Nggak bakal merasakan sakit. Ya. Ternyata yang merasakan sakit apa? Kulit itu. Ya, sampai di dalam buku Qabasun min Nuri Muhammad, Dr. Faiz Almat dalam kumpulan 1100 hadis, ya, dia menukil sebuah hadis bahwa rasanya mati itu seperti binatang yang masih hidup yang dikuliti, dipisahkan kulit dari dagingnya. Ya. Kulitnya dipisahkan dari dagingnya, tapi dalam keadaan hidup. Ya. Dan mati itu lebih sakit daripada itu. Ya. Di dalam Al-Quran menjelaskan salah satu fungsi kulit itu adalah untuk merasa. Ya. Dan nanti ada neraka khusus yang namanya neraka sakor. Ya. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya dijaga ketat oleh 19 malaikat. Ya. Kira-kira malaikatnya segede apa ya? Ya. Jadi dijaga oleh 19 malaikat. Itu kalau taman mini pakai satpam, berapa satpamnya itu? Ya. Ini neraka sakor yang demikian besar dijaga oleh 19 malaikat. Ya. Dulu ada, ya, 2 orang bersaudara adik kakak. Ya. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini, ya, dia mengatakan kalau cuma 19 serahin aja sama gua, katanya gitu. Ya. Jadi bagi dia itu 1 orang bisa mengalahkan 10 orang. Ya, jadi yang 19 malaikat sama 2 orang kalah sama dia katanya. Dia akan, yang lainnya akan aman dan selamat dari neraka. Dikiranya malaikat itu segede apa ya? Gitu. Ya. Ini untuk orang yang tidak sholat. Ya. Untuk orang yang tidak memberi makan orang miskin. Untuk orang yang selalu bergaul dengan orang yang gemar berbuat kebatilan. Padahal kata Allah, warka'u ma'roki'in. Kalian tuh ruku bersama orang-orang yang ruku. Wa alhiqna bisolihin. Minta dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Jangan salah gaul. Ya. Sehingga kalau kita mau jalan-jalan, lihat yang akan jadi teman siapa. Ya. Kalau kita mau bangun rumah, mau bikin rumah, mau ngantar ke rumah, siapa yang akan jadi tetangga kita. Jangan sampai salah bergaul. Nah, ada orang yang berbuat batil karena salah gaul, ya. Dia bergaul dengan orang-orang yang gemar berbuat kebatilan serta mendustakan hari kiamat sampai mati. Dia tidak percaya apa itu kiamat. Sehingga dalam surat Al-Qiyamah, ya, Allah menjelaskan kenapa orang mendemonstrasikan kemaksiatan, sudah tidak malu lagi, sudah tidak takut lagi berbuat maksiat. Pertama, karena tidak percaya dengan hari kiamat.
Yang kedua karena tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dan ketiga karena tidak percaya dengan hari pembalasan. Sampai dia terang-terangan bangga melakukan kemaksiatan. Nah, ahli sorga bertanya kepada ahli neraka sakor, masalakakum fi sakor. Jadi ada dialog antara penghuni neraka dengan penghuni sorga. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Qalu, kata mereka, lam naku minal musholin. Ya, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Tidak sholat. Ya. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak pula memberi makan orang miskin. Hati-hati, sampai mati kita tidak pernah memberi makan orang miskin. Itu akan diancam dengan neraka sakor. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan dulu kami waktu di dunia mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Ya. Nah, itu barangkali ya, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.